Hi everyone, welcome to my channel. من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 hari ini berada di Yayasan Miftahul Huda Kebayuran. Kami akan melakukan wawancara di Yayasan Miftahul Huda untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Penjamin Mutu yang diampu oleh Bapak Haji Ahmad Nugroho dan Bapak Erik. Perkenalkan, saya Yeni Dasari, mahasiswi semester 7B, Prodi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Islam Haji Agus Salim. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di Yayasan Miftahul Huda Kebayuran, yakni Bapak Misbahul Khair sebagai bidang kurikulum di yayasan tersebut. Saya di sini sudah bersama Bapak Misbah untuk mewawancarai tentang kurikulum yang ada di yayasan tersebut. Bapak izin tanya, bagaimana kurikulum yang digunakan pada madrasah di Miftahul Huda ini, Pak? Sebelumnya, alhamdulillah. Iya. Jadi kurikulum yang digunakan di madrasah ini memang sudah mengikuti kurikulum dari provinsi. Sebetulnya kita ulas dulu masalah kurikulum. Kurikulum kan suatu perencanaan atau rancangan di mana kita akan mengadakan suatu program pendidikan khususnya di dalam sekolah. Memang karena kita sudah mengikuti program dari provinsi, sudah adanya buku, itu kita mengikuti program kurikulum dari provinsi Jawa Barat atau dari Kanwil. Memang ada beberapa yang kita tambahkan di dalam pembelajaran atau mata pelajaran seperti pembelajaran sorof, pembelajaran nahu ataupun pembelajaran topik seperti itu. Ya, penerapannya cukup mudah saja kita menerapkan di masing-masing kelas, dan di dalam kelas pun gurunya fleksibel saja bagaimana cara penerapannya, bagaimana cara penerapannya seperti itu. Baik, Bapak. Selanjutnya, pentingnya kurikulum yang diajarkan pada madrasah ini gimana sih, Bapak? Maksudnya sepenting apa sih memakai kurikulum itu? Mungkin kalau dikatakan penting, kurikulum itu penting, sangat penting untuk satuan pendidikan, karena bagaimanapun kita tidak bisa lepas dari perencanaan. Jadi kalaupun pendidikan itu bisa berkembang atau bisa dikatakan sebagai sekolah yang bagus, dikatakan sekolah yang mumpuni, ya salah satunya harus menerapkan kurikulum yang bisa memproses anak-anak menjadi lebih baik. Tidak ubahnya kita sepertikan kurikulum itu seperti blueprint, suatu rencana diterapkan kepada anak, dan apabila kurikulum itu berhasil, ya pasti cetakan
pertumbuhan dari anak juga, proses belajar anak dan hasil belajar anak, begitu juga lulusan sekolah tersebut bisa dikatakan menjadi lulusan terbaik khususnya di satu pendidikan. Ya Bapak, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas paparannya. Sekian wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labibah Fauzia, mahasiswi STAI Haji Agus Salim, Prodi PAI 7B. Di sini saya ingin mewawancarai salah satu guru di Yayasan Miftahul Huda Pebayuran mengenai metode pembelajaran yang ada di madrasah ini. Permisi Bu, di sini saya ingin sedikit mewawancarai tentang metode pembelajaran di Yayasan Miftahul Huda ini. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana metode pembelajaran yang diterapkan di yayasan ini? Di madrasah kami menggunakan berbagai metode seperti ceramah, diskusi, serta pembelajaran berbasis proyek kelompok. Hal ini dilakukan untuk memastikan siswa memahami dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, apakah metode pembelajaran madrasah, apakah ada perbedaan metode pembelajaran di madrasah dengan sekolah umum? Ya, tentu ada. Selain mata pelajaran umum, madrasah menekankan pada pelajaran agama Islam seperti Al-Quran, hadis, fikih, serta akidah. Kami juga menggunakan pendekatan holistik yang melakukan pembelajaran akademik dan spiritual. Terima kasih Bu untuk wawancaranya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Melati Dewi, semester 7B, Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim, Cikarang. Saya akan mewawancarai salah satu pengasuh dan pendiri Yayasan Miftahul Huda untuk mengetahui lebih dalam tentang nilai-nilai unggul di Yayasan Miftahul Huda ini, yakni Bapak Nanang Kosim sebagai pengasuh dan pendiri Yayasan Miftahul Huda, sebagai narasumber dari nilai-nilai keunggulan di Yayasan Miftahul Huda. Saya sudah bersama dengan Bapak Nanang Kosim sebagai narasumber kita hari ini. Selamat siang Pak. Saya izin untuk mewawancari Bapak ya. Izin memulai untuk mengajukan pertanyaan ya Pak. Apa yang menjadi nilai-nilai atau visi utama dari Yayasan Miftahul Huda ini Pak? Misi dan visi Yayasan Pendidikan Islam Huda yang pertama yaitu untuk mencetak generasi yang berilmu dan berakhlak karimah, itu visi dan misinya, supaya anak-anak untuk wawasan dan karimah. Lalu bagaimana Yayasan Miftahul Huda ini dalam mewujudkan visi dan misi itu Pak? Untuk mewujudkannya, maka di sini khususnya untuk madrasah diniyah ya, untuk madrasah diniyah, kita sudah mempunyai buku-buku yang ditentukan dari Departemen Agama. Di antaranya ada 7 dari mata pelajaran, di antaranya ada akidah, ada akhlak, ada fikih, ada SKI, ada bahasa Arab, Quran, hadis. Itu untuk mewujudkan anak bisa mengetahui pengembangan yang ada di dalam lingkungan agama, juga ditambah dengan ilmu-ilmu yang lainnya, supaya anak kita itu bisa mengenal ajaran-ajaran Islam, juga sejarah-sejarah Islam. Dan keduanya, anak-anak di dunia itu khususnya untuk mempraktekkan dalam buku-buku yang sudah ada seperti doa-doa, bacaan-bacaan sholat, dan selainnya. Tujuannya supaya anak berkembang dalam tegakkan misi berilmu dan berwawasan
untuk mencapai anak tujuan anak agama. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak. Perkenalkan, nama saya Rika Lailatul Fajriyah. Saya mahasiswa STHI Haji Agus Salim. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru di Yayasan Miftahul Huda Pebayuran, yaitu tentang kualitas guru yang ada di Yayasan Miftahul Huda. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru yang bernama Ibu Labibah Fauziah untuk mengetahui tentang kualitas guru di Yayasan Miftahul Huda Pebayuran. Permisi Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kualitas guru di Yayasan Miftahul Huda Pebayuran. Pertanyaan pertama, bagaimana cara meningkatkan kualitas guru di Yayasan Miftahul Huda? Untuk meningkatkan kualitas guru di madrasah ini, mungkin yang pertama itu mengadakan pelatihan secara berkala. Yang kedua, mendorong guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti mungkin yang tadinya cuma lulusan SD, dia bisa ngambil paket SMP atau SMA gitu. Nah, yang SMA bisa lanjut ke jenjang perkuliahan. Nah, terus yang ketiganya itu menerapkan sistem monitoring antara guru yang lama dan yang baru, seperti sharing. Kalau lebih antar anak muda gitu, sharing antara yang senior dengan yang junior. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, apa tantangan utama yang dihadapi untuk meningkatkan kualitas guru di Yayasan Miftahul Huda ini, Bu? Tantangannya ya, yang pertama itu terbatasnya akses pelatihan. Mungkin jarang gitu ya, pelatihan gurunya kadang setahun cuma 2 kali, sekali. Terus yang kedua, kurangnya insentif. Nah, insentif dalam artian ini, kita memang di MDA itu ada insentif dari kabupaten selama 3 bulan sekali, tapi kita nggak rata. Satu yayasan itu paling cuma 2, 3, paling banyak itu 4 sih. Jadi satu yayasan itu kan 6 guru. Nah, jadi yang 2 orang itu mungkin nggak dapat. Nah, yang 4 ini yang dapat, uangnya dibagi rata sama buat yang 2 itu. Jadi pembagian uang ini. Iya. Terus yang terakhir itu perbedaan latar belakang pendidikan. Mungkin setiap pendidikan itu beda ya. Biarpun katanya dari Yayasan Miftahul Huda ini latar belakangnya seperti ini, dan yayasan yang lain beda gitu. Jadi tidak sinkron lah, biarpun satu forum MDA gitu. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama.